Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua pemirsa. Senang sekali hari ini saya Berry boleh menyapa kita semua. Tentunya dalam keadaan yang mungkin masih serba sulit dalam pandemi ini, saya bersyukur kita masih diberikan kesehatan dan kehidupan juga tentunya ya. Dan pada hari ini senang sekali kita bisa berjumpa dalam sebuah podcast. Ini adalah edisi perdana dari podcast ini, yaitu yang dibentuk oleh tim dari GKI Anugerah, dan podcast ini bernama Suar. Seperti namanya Suar, ini adalah sebuah nama yang berarti sangat bagus, yaitu suara anugerah. Kalau nanti pemirsa sekalian bisa melihat bahwa di depan kata suar ini ada tagar atau ada pagar, dan itu menunjukkan sebuah arti, yaitu tajam. Di mana kita ingin sama-sama semakin tajam dalam Tuhan. Dan untuk itulah Suar ini, podcast ini boleh hadir di tengah-tengah kita. Suar sendiri berarti suara anugerah. Dan seperti tadi yang saya bilang, pada saat kita ingin makin tajam dalam Tuhan, tentunya kita mau mendengarkan suara-suara anugerah. Hal-hal yang bisa membuat kita jadi semakin bertumbuh dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Tentunya kesinergian sangat diperlukan hari-hari ini, di mana teknologi begitu berkembang. Dan tentunya kita juga perlu bersinergi bersama-sama berjalan dengan teknologi tersebut dalam pertumbuhan iman dan Kristen kita. Baik, dan di episode perdana dari Suar ini senang sekali saya akan menyambut seorang tamu yang begitu spesial tentunya. Beliau ini seorang survivor, seorang yang sudah berhasil melalui COVID-19. Dan tentunya beliau ini juga spesial sekali karena beliau juga hamba Tuhan yang kita sudah kenal ya. Dan mari kita sambut bersama, inilah dia narasumber kita yang pertama, Pendeta Henry Everin. Selamat siang menuju sore ya. Apa kabar? Terima kasih, kabarnya baik sekali. Saya sebut ini Pak Henry atau Pendeta Henry baiknya? Silakan yang nyaman buat Anda aja. Oke, saya sebut Pak Henry aja ya. Oke. Pak Henry ini, beliau ini seorang survivor. Dan hari ini kita mau mendengarkan pengalaman beliau sebagai survivor. Tentunya kita juga mengetahui bahwa beliau ini adalah seorang hamba Tuhan ya. Jadi kita mau mendengarkan dari sisi seorang Pendeta Henry Everin seperti apa yang dialami, pengalaman-pengalaman apa yang mungkin juga bisa menguatkan kita, para pemirsa yang mungkin saat ini sedang mengalami COVID-19 atau mungkin juga salah satu survivor. Siapa tahu ini bisa membantu kita untuk semakin semangat dalam menjalani kehidupan kita ya. Baik Pak Henry, langsung saja nih. Kira-kira pengalaman COVID-19 ini kan nggak mudah ya. Untuk sebagian orang tuh nggak mudah lah pasti. Nah, kira-kira waktu pertama kali nih menjalani pengalaman ini, kira-kira boleh nggak sedikit cerita nih sama kita, sama pemirsa sekalian, cerita pengalaman yang berkaitan dengan COVID ini. Ya, saya itu terkena COVID pada bulan Desember tahun yang lalu ya, jadi 2020. Nah, waktu itu memang pengetahuan orang tentang COVID-19 dan sebagainya itu belum sebanyak seperti sekarang ya kan betul, ya. Makin kesini orang tuh semakin memahami dan sebagainya begitu. Yeah. Nah, pada waktu saya kejadian itu, lalu kemudian saya masuk rumah sakit selama 18 hari di rumah sakit di Opnam. Pada waktu itu kalau ditanyakan apa yang saya rasakan, sebetulnya pada mulanya saya tidak terlalu bagaimana ya. Saya kan ya yakin-yakin aja gimana Tuhan akan pimpin begitu kan santai aja. Tetapi
ketika di rumah sakit memang saya agak stres pada mulanya itu. Karena saya masuk di Bangsal itu ya, di rumah sakit Santosa yang di Kopo itu memang rumah sakit rujukan dari pemerintah sebetulnya begitu. Nah jadi itu aja yang buat saya pertama kali stres itu, karena dengar kan ya, yang sebelah sini berapa ranjang dari sisi saya itu meninggal gitu kan ya. Iya, pasti. Yang sebelah sini saya itu satu orang itu wah tiap hari dia tuh teriak-teriak, dia udah cukup lama hampir 3 minggu di rumah sakit belum keluar-keluar ya, jadi dia telepon terus sama ibunya sama siapa, saya udah tes PCR udah sekian kali 4 kali masih terus dinyatakan positif dan sebagainya, kapan saya boleh keluar ini begitu dan sebagainya. Jadi yang buat saya stres itu begitu. Lalu saya itu kan ada prostat. Ya, saya itu malam itu kalau tidur kencingnya itu sering sekali begitu. Nah sedangkan di Bangsal itu 10 orang begitu, kamar mandinya cuma 2 begitu. Oh jadi bergantian kamar mandinya. Ya jadi kalau tengah malam kadang saya kencing, bayangkan ya. Nah ini diisi begitu. Aduh mesti ngemper, itu yang setengah mati yang bikin saya stres itu pada awalnya itu begitu. Ya. Itu bergejala apa waktu itu Pak Henry? Gejala saya itu sebetulnya kalau saya boleh katakan sekarang ini mungkin termasuk kategori sedang sampai berat lah ya. Belum sampai berat sekali begitu. Kenapa saya tahunya begitu? Karena saya tidak sampai pakai ventilator. Oh enggak begitu ya. Jadi saya pakai alat bantu untuk pernapasan. Lalu ada yang paling enteng itu kan yang pakai 2 itu. Iya betul, yang di hidung itu dicantol di hidung kan. Lalu kalau itu kurang pakai yang kayak masker itu. Nah saya pakai masker begitu. Jadi belum sampai ventilator begitu. Yang saya alamin yang paling utama adalah badan terasa lemes sekali. Lemes sekali. Saya kan pernah kena DB dulu kan. Ya. Jadi memang ini hampir sama kayak DB lah sebetulnya ya. Hampir sama kayak DB. Saya pernah DB dulu, trombosit paling rendah sampai sekitar 10 ribuan. Pernah kayak kurang lebih yang saya rasakan seperti begitu. Ya. Jadi lumayan juga ya kalau dipikir-pikir. Kan ada beberapa yang mungkin terpapar COVID itu mungkin bisa isoman di rumah gitu ya. Tapi Pak Yandi ini mengalami sampai masuk rumah sakit ya. Sampai ditempatkan di Bangsal sampai. Jadi ya saya katakan dari sedang sampai berat lah ya. Karena saya sendiri tidak tahu, yang saya rasakan pernah yang paling berat itu satu malam menggigil sekali badan saya. Menggigil sekali, saya tidak tahan, saya keluar dari suster, saya panggil teriak-teriak ya. Nah sedangkan rumah sakit itu katanya tidak punya ventilator begitu. Jadi mereka udah siap-siap memindahkan saya ke yang di Kebonjati mungkin ya, yang ada ventilatornya begitu. Jadi Ibu Lili di rumah udah dengar itu juga suruh tanda tangan dan sebagainya, dia udah rada khawatir rada khawatir juga. Tapi ya keesokan harinya lebih stabil lagi, jadi nggak jadi begitu ya. Jadi hanya itu satu malam itu yang cukup berat ya. Yang paling berat. Yang paling berat ya. Puji Tuhan berlalu baik ya. Nah pada waktu itu berarti waktu saat Pak Henry mengalami itu, apakah ada hal-hal yang menguatkan Pak Henry itu? Pasti nggak mudah ya. Ini mungkin dari pengalaman saya, mungkin orang biasa ya, bukan orang biasa, lebih ke arah jemaat lah, mungkin jemaat. Mungkin kan berbeda dengan hamba Tuhan ya, seperti Pak Henry yang sudah lebih mengalami banyak hal dengan Tuhan gitu ya. Apakah ada hal yang secara spesifik bisa menguatkan gitu waktu Pak Henry itu terpapar COVID gitu, dan segala hal yang sudah dialami tadi? Ya, jadi tadi saya sedikit sambungkan ya, itu saya di Bangsal itu sebenarnya 4 hari yang pertama. Nah setelah itu memang istri saya Ibu Lili juga memperjuangkan ya, akhirnya bisa pindah ke kamar yang sendiri. Nah itu sudah lebih tenang memang begitu. Kalau yang paling menguatkan saya itu ya memang rekan-rekan yang banyak yang memberikan perhatian dan sebagainya begitu ya. Lalu ada yang memberikan perhatian kadang-kadang, nah ini sedikit sharing juga ya. Kadang-kadang kita itu kalau ada rekan yang masuk rumah sakit dan sebagainya itu kita mungkin ayo semangat, nggak apa-apa, jangan khawatir, Tuhan akan pasti sembuhkan apa dan sebagainya. Ucapan-ucapan begitu itu kadang-kadang tidak terlalu menolong. Malah buat stres ya. Ya rada kepikiran gitu ya. Bukan, rada kesel gitu loh. Kesel. Ya lu enak aja begitu kan ya. Ini yang ngalamin. Tapi ada rekan-rekan yang cara menguatkannya agak berbeda ya. Saya punya seorang teman yang
jemaat kami lama dulu di Surabaya itu, sekarang mereka sudah pindah di Singapura ya. Sampai sekarang masih sering kontak. Dia sendiri mengalami banyak kepahitan hidup sebetulnya. Jadi dia itu masuknya itu beda sekali ya. Sharing, ngertiin begitu ya. Aduh ya nanya gimana begitu dan sebagainya. Nah ini sedikit aja buat teman-teman ya. Jadi kalau mungkin pendekatan itu lebih bisa masuk. Nah yang kedua tentunya adalah Ibu Lili ya. Yeah. Wah dia memang saya tahu dia sangat mengkhawatirkan sekali begitu kan ya. Wah telepon kadang-kadang dia sempat nangis juga ya. Ketika saya sangat stres sekali dia sampai nangis juga di telepon dan dia mengatakan kalau bisa saya aja yang gantikan kamu lah katanya ya. Saya gantikan kamu. Ya dia sempat bicara begitu ya. Jadi memang ya saya tahu bahwa rupanya Bu Lili sangat perhatian juga ya dengan saya begitu ya. Iya. Itu ya ada beberapa firman Tuhan lain juga sangat menguatkan begitu ya. Wah, kalau boleh tahu nih, boleh di-sharingkan juga nih Pak Henry. Kira-kira firman Tuhan apa ini? Karena kita nggak tahu ya, mungkin posisi hari ini mungkin ada jemaat juga atau ada pemirsa juga yang mungkin sedang mengalami dan mungkin dalam kondisi tertentu ya sangat terpuruk gitu. Bukan hanya fisik tapi mungkin mental, butuh firman Tuhan yang membantu gitu. Kira-kira ada yang bisa sebetulnya saya sih tidak mendapat katakanlah satu firman Tuhan khusus ya, rema berbicara kepada saya. Itu sih enggak begitu. Tetapi yang saya ingat tuh sebetulnya ada dua ayat lah. Yang satu Korintus 15 ayat yang 10 itu memang ayat panggilan saya dan sebagainya ya. Yaitu bahwa aku ada sebagaimana aku ada sekarang adalah karena kasih karunia Tuhan itu ya. Jadi saya selalu menjadi pedoman hidup saya itu apapun yang terjadi saya ada dalam kasih karunia Tuhan begitu. Nah, tetapi yang khusus agak berbicara kepada saya itu adalah Filipi pasal yang pertama itu ketika Paulus berbicara bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan begitu ya. Jadi saya memang tidak terlalu khawatir dalam arti khawatir bahwa aduh saya akan meninggalkan dunia itunya sih enggak begitu ya. Dan juga Paulus di sini kan bicara ya. Filipi 1 ayat 21 sampai 24 lah begitu ya. Nah yang ayat yang ke-23 kan aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi ayat ini yang saya sering saya khotbahkan dikatakan kedukaan dan sebagainya itu berbicara kepada saya sendiri. Begitu ya. Jadi kalau kita pergi bersama dengan Kristus meninggalkan dunia ini itu lebih baik. Ya kan ya. Oke-oke aja. Tetapi kalau kita tinggal di dunia ini lebih perlu, ya kan ya, lebih perlu untuk melayani. Jadi yang satu lebih baik bersama Kristus, yang satu lebih perlu, ya kan tinggal dalam dunia ini. Jadi dua-duanya oke, begitu kan ya. Betul. Mau pergi bersama Kristus, oke, baik ya. Mau tinggal di dunia ini kalau masih Tuhan rasa masih diperlukan juga oke, begitu kan ya. Jadi itu sih ya bagi saya oke. Jadi saya ya berserah semuanya kepada Tuhan ya. Dia panggil itu baik, tinggal di dunia ini itu perlu, begitu kan ya. Ya betul. Ya. Begitu, jadi waktu itu menarik juga ya firman ini ya. Berarti satu sisi memang siapa yang nggak mau bersama dengan Tuhan ya. Betul, tapi satu sisi kita juga perlu apa ya? Mungkin masih banyak tugas yang Tuhan embankan buat kita untuk melayani sesama ya. Betul. Oleh karena itulah ya kita nggak boleh menyerah dalam hidup ya pemirsa. Walaupun mungkin saat ini kita sedang dalam kondisi yang nggak baik, nggak sehat. Mungkin sebagian dari kita ada yang terpapar COVID. Bukan berarti itu alasan untuk menyerah. Justru alasan untuk kita berjuang karena kita masih punya kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Wah, luar biasa banget ya. Amin. Benar Pak Henry, terima kasih. Amin. Nah, ini sedikit ya. Mungkin dari Pak Henry pribadi. Tadi kan kita ngomong soal berjuang ya. Memang ada kalanya kita down, kita turun gitu ya, terpuruk, apalagi dikasih COVID dan sebagainya. Tapi ada kalanya kita juga kan, tadi yang saya bilang ya, butuh semangat gitu untuk kembali pulih, butuh perjuangan gitu. Nah, boleh nggak Pak Henry sharingkan lah secara pribadi aja supaya pemirsa di rumah nih bisa berjuang juga gitu, bisa punya semangat, punya berjuang untuk menghadapi krisis mungkin di hari-hari ini gitu. Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang terkena COVID itu yang utama sebetulnya tidak usah panik ya, apalagi sekarang kan jumlah yang divaksin itu kalau di Pulau Jawa, kota-kota besar itu sudah cukup tinggi ya. Kalau Jakarta itu sudah mencapai mungkin hampir 80% ya. Seperti kota Bandung, Surabaya juga mungkin sudah 70%. Kota besar sudah banyak sih ya. Jadi yang udah vaksin 2 kali itu sebetulnya kalau terkena pun
pada umumnya ringan lah ya. Bahkan barangkali kayak flu biasa paling begitu gejalanya ya. Jadi memang tidak perlu terlalu panik begitu ya. Nah selain itu ya tentunya kita punya Tuhan ya. Punya Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai kita. Ya, janji penyertaan Tuhan itu kan ya. Tuhan tidak menjanjikan bahwa masa COVID ini kita orang percaya kebal. Betul. Nggak begitu kan Betul. ya. Nggak begitu ya. Tapi yang dia janjikan ada pernyataan dia itu. Yes, amin. Dan ada juga kan orang-orang percaya yang meninggal karena COVID juga ada. Betul. Katakanlah ya, ada juga hamba Tuhan yang meninggal karena COVID juga ada. Ya kan yang saya ingat sekali juga rekan ini yang dari Isa Masih, Pendeta Benianto ya. Itu kenanya hampir bersama dengan saya. Oh, hampir bersamaan. Hampir bersamaan. Tapi dia kalau nggak salah udah dinyatakan negatif, lalu kemudian kejadian lagi begitu kan ya. Sehingga akhirnya dia dipanggil Tuhan begitu. Tapi ya mungkin bagi dia Tuhan merasa dia lebih baik ya. Lebih baik bersama dengan Kristus ya. Betul, Sedangkan saya Tuhan rasa saya lebih perlu Lebih ya. perlu masih lebih di sini. perlu masih masih tinggal dalam dunia ini begitu. Tapi yang penting ya kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan rencananya itu ada selalu yang terbaik. Ya. Waktu yang terbaik, rencana Tuhan terbaik. Amin. Luar biasa ya. Betul banget itu. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Ini sedikit kan tadi udah memberikan pesan nih buat pemirsa di rumah ya. Tapi saya pengen tahu, mungkin kita juga pengen tahu, kira-kira ada perubahan apa nih? Kan tadi kan prosesnya udah terpapar COVID pernah ya. Terus puji Tuhan pulih, sembuh, sudah bisa melayani kembali gitu ya Pak Henry. Tapi ada perubahan gak sih setelah pasca terpapar COVID dan sembuh tuh? Ada perubahan nggak mungkin dari paradigma atau dari apa mungkin dari kehidupan Pak Henry, pelayanan Pak Henry mungkin jadi lebih apa gitu misalkan? Ya saya memang Tuhan izinkan panggil saya itu saya mengalami cukup banyak hal lah ya dalam kehidupan ini mulai dari titik yang paling rendah sampai yang titik yang di atas begitu. Jadi saya sih pada umumnya saya itu sangat bisa berempati dengan orang-orang yang ada di bawah dan sebagainya begitu ya. Jadi saya tidak sayang-sayang apa yang saya bisa untuk membantu mereka yang di bawah dan sebagainya saya selalu lakukan begitu. Nah, secara spesifik untuk COVID ini memang setelah saya sembuh dari COVID itu menjadi survivor, menjadi penyintas itu saya memang puji Tuhan ya, saya itu boleh dikatakan kan usia saya tidak muda lagi. Usia saya itu sekarang 66 tahun. 66? Ya, Wow. nah pada waktu saya kena COVID bulan Desember tahun lalu itu belum divaksin lah. Belum divaksin? Belum divaksin sama sekali ya, belum divaksin. Jadi bisa jadi lebih serius memang dari itu ya. Bisa jadi lebih serius. Kalau sekarang kan saya setelah sembuh lewat 6 bulan, lalu saya vaksin ya. Vaksin 1, vaksin 2 udah semua udah beres semua sekarang ini begitu. Jadi waktu itu memang belum dan saya sembuh total dan kondisi saya ada yang mengatakan seringkali bisa ada sisa-sisa dari yang dulu dan sebagainya. Saya sama sekali tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Saya pulih total dan seringkali kalau ada yang tanya, saya selalu sampai setengah guyon saya bilang saya pulihnya malah 110%. Lebih dari dulu begitu. Lebih ya? Iya. Nah tetapi memang untuk spesifik COVID ini karena biasanya orang yang mengalami itu dan saya biasanya memang orangnya juga senang research begitu kan ya. Apalagi saya mengalami sendiri jadi saya cukup banyak ya mengadakan riset tentang COVID itu, apa yang mesti dilakukan dan sebagainya kan ya, tentang tes apa aja lah pokoknya, mau itu PCR, antigen apa dan sebagainya begitu ya. Jadi saya punya pengetahuan yang lumayan lah ya tentang COVID ini begitu dan saya sudah melewati itu. Nah saya rasakan khususnya memang ketika bulan Juni Juli yang lalu itu, wah itu kan banyak sekali kan ya. Betul. Wah tinggi sekali ya, meningkat yang luar biasa ya. Dulu yang kena itu seringkali antara jemaat ataupun orang-orang lingkaran dalam kita itu tidak terlalu banyak begitu kan ya. Itu Juni Juli yang lalu itu waduh tiap hari kan ya Pak Wendy yang paling rajin ya masukin ini tiap hari dan yang meninggal juga. Saya ingat puncaknya dalam waktu 2 minggu itu ada 6 jemaat kalau nggak salah ya meninggal karena COVID begitu kan ya. Nah tetapi yang saya ingin katakan adalah jadi pada waktu puncaknya itu memang saya berbagi pengalaman banyak sekali dengan mereka yang kena COVID itu. Ya begitu saya dapat info ada ini kena, khususnya yang saya kenal ya. Kalau saya nggak tahu kena langsung saya kontak ya. Oh saya tanya
gejala kamu apa dan sebagainya. Begitu rada-rada Ya, ya. kayak acting kayak setengah dokter juga. Karena kan sudah pengalaman. Iya, seperti iya, itu. enggak, tapi ya memang saya sudah mengalamin ya, dan saya sudah riset cukup banyak begitu Ya, ya. betul, betul. Jadi saya bisa kasih saran yang oke, oh tenang, kamu masih tahap begini, nggak apa-apa, ini biasanya mungkin paling kamu alamin tuh sekian hari, misalnya begitu kan Ya, 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 ya. dan sebagainya. Oh nggak apa-apa, kamu makan obat ini, begitu kan ya. Ya. Oh ya ada di gereja juga ada kan ya, menyediakan paket-paket waktu itu kan ya, ada satgasnya Betul, dan sebagainya kan ya. Itu sangat membantu sekali Pak Jumat ya. Jadi saya sharing banyak yang dapat dikuatkan dan sebagainya. Ya lumayan lah ya. Ada yang tanya ini, oke, aduh itu di dimer itu apa, misalnya begitu dan sebagainya. Saya bicara, oh berapa tingginya misalnya begitu kan ya. Lalu CT-nya berapa dan sebagainya. Oh nggak apa-apa. Oh saya bisa. Oh kamu enteng lah, kamu jangan khawatir lah begitu kan ya. Saya bisa kasih Iya, tahu, iya, betul, enteng betul. kamu jangan khawatir ya, paling kamu mungkin. Dan sekarang kan orang tahu, dulu kan orang selalu beranggapan bahwa PCR itu adalah untuk menguji kesehatan seseorang. Padahal sekarang kan orang udah banyak yang tahu ya, Betul. bahwa PCR itu tidak selalu ini ya. Banyak orang yang keluar dari rumah sakit PCR-nya masih dinyatakan positif pun dikeluarkan dari rumah sakit sekarang ya. Iya. Karena kan PCR itu seringkali dia hanya mendeteksi, pokoknya ada kadang-kadang apa namanya bangkai-bangkainya dan sebagainya Iya, ada iya, ya. betul. Padahal udah mati sebenarnya mati, virusnya, ya. tapi dia bilang Masih positif aja positif, begitu betul. kan ya. Jadi ya kayak gitu-gitu itu kita bisa, oh enggak jangan khawatir lah, kamu mungkin paling sisa-sisa itu enggak, misalnya begitu Ya, kan ya. ya, ya. Dan sebenarnya jadi saya memang banyak sekali menolong, membagikan pengalaman, menguatkan kepada mereka yang kena COVID dan sebagainya begitu ya. Ya, ya. Jadi ya lumayan ya, memang Tuhan pakai untuk aspek itu begitu rupanya. Itu konteks yang pada waktu klimaksnya. Iya, iya, iya. Iya, iya, betul. Begitu. Tapi memang kalau buat saya pribadi, memang menariknya di situ ya. Maksudnya cara Tuhan kalau menurut saya sih. Kadang kita Betul. harus mengalami sesuatu. Tapi Iya. kita nggak tahu kenapa kita harus mengalami itu waktu itu mungkin. Tapi Betul. setelah berapa saat, atau Iya. emang waktunya sudah tiba dari Tuhan tuh, akhirnya kita bisa seperti diberikan hikmat, seperti mengetahui, oh inilah sebabnya gitu. Iya, iya. Kayak kalau buat saya, kalau Pak Henry nggak mengalami itu, nggak bisa melakukan hal tadi kan. Betul. Memberikan edukasi, Iya, betul. memberikan semangat Iya. kepada orang-orang yang baru mungkin mengalami COVID. Jadi Iya, betul. buat saya itu cara Tuhan lah yang ajaib. Betul, ya. Begitu. Luar biasa sekali hari ini Pak Henry, terima kasih sudah membagikan sedikit ya. Itu mungkin hanya sekelumit kisah dari apa yang dialami. Mungkin nggak mudah, pasti nggak mudah ya untuk waktu itu mengalami. Tapi puji Tuhan Pak Henry survive jadi seorang penyintas dan sudah sembuh 110%. sudah sembuh 110%. Jangan lupa Amin. untuk di mention dan semoga ini bisa jadi kekuatan ya, semangat buat pemirsa sekalian yang hari ini boleh menonton gitu. Dan semoga semoga semua hal ini bisa berlalu pandeminya. Tapi sekali lagi mari kita serahkan semuanya sama Tuhan ya. Waktunya Tuhan yang terbaik dan rencana Tuhan yang terbaik. Sekali lagi terima kasih Pak Henry Terima untuk kasih. hari ini Amin. sudah bergabung di Suar. Ya, terima kasih. Tuhan berkati terus pelayanannya dan segala kehidupannya ya. Baik pemirsa, itulah tadi episode perdana dari Suara Anugerah, podcast persembahan dari GKI Anugerah. Terima kasih banyak untuk pemirsa sekalian yang sudah menonton hari ini. Dan tunggu lagi episode-episode selanjutnya di mana kita mungkin sharing bersama kembali, diskusi bersama. Tentunya dengan narasumber yang lain yang tentunya diharapkan bisa memberkati kita semua, bisa menguatkan kita semua dalam segala aspek kehidupan kita. Saya Berry, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Ciao. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup.
kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja